Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 29 Juli 2022. Sari Berita. Aksi nyata tokoh-tokoh agama dan lembaga-lembaga CSO bersama pers sangat diperlukan saat ini untuk pencegahan human trafficking dan penyelamatan korban human trafficking. LPA Nusa Tenggara Timur menyoroti belum optimalnya penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimiliki Pemprov NTT. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Aksi nyata tokoh-tokoh agama dan lembaga-lembaga CSO bersama pers sangat diperlukan saat ini untuk pencegahan human trafficking dan penyelamatan korban human trafficking. Laporan Rosa Dalima. Stop penjual orang Indonesia. Sudah waktunya Indonesia bebas dari human trafficking. Dalam rangka memperingati Hari Internasional Menentang Perdagangan Manusia Human Trafficking, Sabtu 30 Juli 2022 besok, Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia, Gabriel Goa, mengajak agar para tokoh agama, lembaga civil society, organization, CSO, dan pers untuk berkolaborasi bersama dengan pemerintah, mulai dari pusat hingga kabupaten kota se-Indonesia, agar menghentikan berbagai metode perdagangan orang. Sebagai salah satu lembaga yang tergabung dalam Jaringan Nasional Anti TPPO dan Zero Human Trafficking Networking, Gabriel kemukakan sudah waktunya pula semua pihak melakukan gerakan bersama secara masif untuk menyelamatkan korban migrasi legal maupun ilegal yang rentan menjadi korban human trafficking, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal di seluruh belahan dunia. Gerakan bersama ini berupa penegakan hukum, pendampingan kesehatan, dan program-program pendampingan lainnya bagi para korban. Aksi nyata tokoh-tokoh agama dan lembaga-lembaga CSO bersama pers sangat diperlukan saat ini untuk pencegahan human trafficking, menyelamatkan korban human trafficking, penegakan hukum, pendampingan kesehatan, pemulihan trauma healing, pendampingan rohani, program reintegrasi bagi korban human trafficking. Sudah waktunya tokoh-tokoh agama, civil society dan organisasi pers di Indonesia. Lebih lanjut, menurut Gabriel Goa, para tokoh agama, CSO, dan pers di Indonesia sudah waktunya mulai melakukan lobby dengan berkolaborasi bersama pemerintah, membangun rumah aman bagi korban human trafficking, dan balai latihan kerja profesional berstandar internasional untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pekerja migran, karena mereka juga menjadi bagian misionaris awam dan duta pariwisata. Gabriel Goa juga meminta agar mengoptimalkan layanan terpadu satu atap untuk pekerja migran Indonesia di kantong-kantong pekerja migran dalam pelayanan semua persyaratan formal calon pekerja migran asal Indonesia. Dengan demikian terjamin semua administrasi legal formal. Sementara itu kepada para gubernur, bupati, dan wali kota diminta segera menerbitkan peraturan tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan human trafficking sebagai implementasi Perpres nomor 22 tahun 2021 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Hingga saat ini sebanyak 31 kepala keluarga desa Lamawolo, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, terdampak badai Seroja, belum mendapat bantuan rumah instan sederhana dari pemerintah pusat. Laporan Veranda Garus. Kades Lamawolo Ile Ape Lembata, Tony Wahang kepada RRI Kamis kemarin menyampaikan 31 kakak itu sudah masuk dalam daftar tunggu pemerintah desa dan rencananya akan mendapatkan hunian baru ketika kedepannya ada proyek pembangunan rumah dari pemerintah pusat. Namun ketika dilakukan verifikasi, 31 kakak tersebut dicoret karena tidak terdaftar sebagai warga di desa Lamawolo. Masyarakat yang berhak mendapatkan rumah bantuan Seroja adalah mereka yang secara administrasi terdaftar sebagai penduduk desa. Mereka memang orang asli Lamawolo. Dalam perjalanan mereka karena tuntutan ekonomi, anaknya ada sekolah, kuliah, dan lain sebagainya, sehingga mereka harus keluar daerah ke Kalimantan, Papua,
ada yang di Kupang, ada juga yang memang pegawai negeri yang domisilinya di kota Leoleba dan di Lamawolo, sehingga pada saat verifikasi dokumen data verifikasi untuk desa Lamawolo di tingkat kabupaten itu, setelah di cross check atas nama yang bersangkutan dengan alamatnya, ternyata mereka di luar Lamawolo, desa Lamawolo, sehingga dikeluarkan dari data itu. Dia melanjutkan, saat ini pemerintah desa sedang berupaya melakukan langkah strategis yakni perluasan lahan sehingga ketika 31 KK kembali ke desa Lamawolo secepatnya bisa ditangani dengan menggunakan dana desa maupun bantuan rumah layak huni. Sebelumnya juga, pihak desa telah mengundang Dinas PUPR tingkat provinsi untuk memberikan sosialisasi atau pengarahan kepada seluruh warga desa terkait persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan rumah instan layak huni. Terkait dengan 31 KK yang belum mendapat bantuan rumah ini, memang sudah dari awal sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi kalau dengan lahan kita juga sedang berupaya untuk melakukan pendekatan dengan pemilik yang berada di sekitar tempat relokasi. Kita juga sedang punya usaha baik itu secara hibah maupun ganti rugi untuk pembebasan lahan itu. Dirinya juga telah melakukan pendekatan pada anggota keluarga dari 31 KK tersebut dan terus berupaya melakukan koordinasi kepada pemerintah maupun dinas terkait bantuan rumah kepada masyarakat terdampak Badai Soroja. Saat ini sedikitnya ada 151 rumah di Tanah Merah yang sudah ditempati penduduk Lamawolo dari total 179 rumah yang diusulkan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Asosiasi Angkutan Wisata Darat Austar menolak rencana beroperasinya Damri di Bandara Komodo Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan. Perum Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau Damri akan membuka layanan transportasi kawasan strategis pariwisata nasional di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa tarif yang dikenakan sangat terjangkau, yaitu Rp10.000 per orang. Pelanggan yang menikmati layanan dari Bandar Udara Komodo dapat menarik transportasi Damri dengan tujuan pemberhentian Puncak Waringin, Bukit Silvia, Kampung Ujung, Hotel Marina Labuan Bajo, Hotel Purisari, dan beberapa hotel lainnya tujuan pelanggan. Menanggapi informasi ini, Wakil Ketua Asosiasi Angkutan Wisata Darat atau Austar Labuan Bajo, Yohanes Agung, menyayangkan sikap pemerintah, dalam hal ini pihak Damri, yang berencana membuka layanan transportasi di bandara ke Labuan Bajo dengan tarif yang murah. Yohanes menjelaskan bahwa Austar menolak dan tidak menerima kehadiran Damri yang membuka layanan di bandara dan sekitarnya. Selain itu, kehadiran Damri mengancam pendapatan serta perputaran ekonomi bagi driver yang saat ini sedang berupaya bangkit setelah wabah pandemi COVID-19. Lanjut Yohanes saat dihubungi melalui ponselnya pada hari Kamis 28 Juli 2022. Yohanes menegaskan Austar akan melakukan perlawanan apabila pemerintah tidak menarik kembali fasilitas transportasi Damri dari Bandara Komodo. Kami dari pihak Austar sangat menyayangkan sikap pemerintah dengan mendalilkan KSP. Jadi ini sangat merugikan kami. Jadi kami juga tidak menerima sebagai asosiasi, kami tidak menerima beroperasinya Damri di wilayah Bandara Komodo dan sekitar Labuan Bajo. Pemerintah ini tidak melihat bagaimana keberlangsungan ekonomi saat ini lagi bangkit dari situasi pandemi COVID-19. Yohanes berharap pemerintah harus mempertimbangkan pendapatan perekonomian masyarakat kecil, khususnya para driver yang perekonomiannya sedang merangkak naik akibat pandemi COVID-19 dan menarik fasilitas transportasi Damri dari Bandara Komodo. Kami akan melakukan satu perlawanan kalau memang ini pemerintah tidak menarik kembali fasilitas yang disediakan di Bandara Komodo. Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Manggarai Barat belum memberikan tanggapan terkait pelayanan Damri di Bandara Komodo Labuan Bajo. Astidohu, RRI SP Labuan Bajo melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. LPA Nusa Tenggara Timur menyoroti belum optimalnya penerapan peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimiliki Pemprov NTT. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Nah, kami lihat hal ini belum optimal. Karena apa? Ketua LPA NTT Veronica Atta kepada RRI Kamis pagi mengatakan saat ini Perda Perlindungan Anak di NTT belum optimal diterapkan dan masih dalam tahap revisi dengan tujuan agar lebih tepat sasaran dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak NTT.
Hingga saat ini permasalahan anak di NTT sangat beragam, mulai dari penelantaran hak anak, kekerasan seksual terhadap anak, belum terwujudnya kota layak anak, pelayanan kesehatan khusus anak yang belum memadai, bahkan masalah stunting yang membutuhkan intervensi yang sangat lama. Masalah lainnya, lanjut Veronica, di NTT banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran karena faktor orang tua tidak memiliki status perkawinan yang jelas. Dampaknya anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan hak anak terabaikan. Selain itu, kondisi geografis masyarakat yang tinggal di daerah terpencil harus membuang banyak biaya untuk ke kota mengurus dokumen kependudukan. Demikian pula, kebijakan refocusing anggaran saat pandemi COVID-19 membuat banyak program pemerintah untuk membantu masyarakat, termasuk pemenuhan hak anak, tidak dilaksanakan secara baik. Ada pengaturan di dalam Perda tentang upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan juga bagaimana upaya penanganan. Nah, kami lihat hal ini belum optimal. Karena apa? Yang pertama, terkait dengan pencegahan, menurut saya bahwa selama ini untuk pencegahan sebenarnya sudah ada layanan pengaduan, tapi kan masih terbatas. Misalnya di provinsi ada T2, TP2A, namun demikian lembaga-lembaga layanan lain, misalnya ada LPA, Rumah Perempuan, LBH Apik ya. Tapi bahwa dalam penanganan ini saya melihat bahwa belum terintegrasi dengan baik dan masih banyak anak-anak itu belum terpenuhi haknya dan belum terlindungi. Sementara Kadis P2 KBP3A Sika, Dr. Maria Bernardina S. Nenuk mengatakan, memang hingga saat ini Perda Perlindungan Anak di lapangan belum optimal diterapkan dan menurutnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak butuh kerjasama lintas sektor. Pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak di Sika, diantaranya Truk F, NGO, LSM, dan pemerhati perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi, advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membangun pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan baik terhadap perempuan maupun pada anak. Jadi memang penerapan perda-perda ya, baik perlindungan terhadap perempuan maupun terhadap anak itu memang belum optimal. Menurut saya sosialisasi KIE menjadi penting sekali dulu untuk para pemangku kepentingan baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, dan bahkan yang paling penting itu di tingkat keluarga, sehingga mereka paham dulu, sehingga aturan-aturan yang dibuat itu bisa ketika diimplementasikan mereka sudah paham ya apa artinya semua regulasi dibuat tapi tidak gayung bersambut dari tingkat keluarga. Dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun ini, LPA NTT meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan peraturan daerah yang telah ada, terutama merespon cepat persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah juga memenuhi hak anak, termasuk kebijakan refocusing, tidak boleh mengabaikan hak anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, sehingga kedepannya mampu mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang cerdas, unggul, dan berkarakter dalam mendukung pembangunan bangsa. RRI Feriso melaporkan. Berita terakhir, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten ND mendorong semua koperasi yang belum berbadan hukum untuk wajib berbadan hukum. Reporter Suimam melaporkan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten ND, Sebastianus Bele, pada acara sarasehan dalam rangkaian kegiatan perayaan Harkop ke-75 tingkat Kabupaten ND, Selasa 26 Juli 2022 menuturkan, pendirian koperasi dalam kondisi seperti ini harus berbadan hukum, sebab kalau sampai ada koperasi yang tidak mengantongi badan hukum dalam pendiriannya, maka koperasi itu bisa dikatakan ilegal. Dijelaskan dengan modal berbadan hukum, tentunya koperasi akan mudah menjalankan komunikasi dengan dunia perbankan, terutama dalam memberi kemudahan pinjaman bagi anggotanya. Namun bagi koperasi yang tidak berbadan hukum akan sulit membuka akses dengan dunia perbankan lantaran statusnya tidak jelas sehingga bank ragu memberikan pinjaman. Dikatakannya terkait dengan koperasi yang tidak berbadan hukum, pihaknya akan terus mendorong seluruh koperasi yang ada untuk segera berbadan hukum sesuai dengan landasan hukum koperasi yang berlaku. Ada banyak yang mengaku koperasi, tapi sebenarnya mereka itu bukan koperasi. Mereka adalah penyalur, boleh dibilang uang bunga harian, tapi yang keluarnya itu koperasi. Kami dinas ini sudah coba melakukan monitoring terhadap gerakan-gerakan yang mengaku nama koperasi itu.
dan ada beberapa ditemukan dan peringatan sudah diberikan terhadap mereka-mereka itu, dan bahkan ada yang berupaya untuk masuk ke dinas ini dan mengurus administrasi badan hukumnya dan segala macamnya supaya diakui sebagai koperasi. Lanjut Sebastianus Bele, untuk diketahui secara keseluruhan jumlah koperasi yang berbadan hukum di Kabupaten Ende sebanyak 130 koperasi. Dari jumlah tersebut yang aktif ada 115 koperasi dan yang tidak aktif sebanyak 15 koperasi. Sedangkan untuk kelompok atau pra-koperasi berjumlah 200 lebih koperasi. Ditambahkan untuk jumlah koperasi primer provinsi dan primer nasional di Ende secara keseluruhan berjumlah 18 koperasi, terdiri dari 13 koperasi primer provinsi dan 5 koperasi primer nasional. Sekian warta berita daerah pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.